Dia juga di pahlawan nasional. Bawa dulu anu saya, bawa datanya saya pelajari dulu ya. Kalau memang itu iya, karena mulainya perjuangan kemerdekaan itu bukan tahun 45 saja. Di tahun jauh sebelumnya sudah dilakukan. Malah orang Jepang, yang turun Jepang itu juga menjadi pahlawan dia. Kenapa? Karena dia ikut persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan itu kalau bapak saya itu juga datanya cukup, kita bawa juga, ya, why not, ya, kenapa tidak? Nanti akan kita lakukan, ya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kota Padang, Toyo Mowakili. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Eliza, Dr. Herman, Geligi, Alhamdulillah, Jakarta ya. Jakarta datang ke Padang, suatu hormat kita bersama. Beliau nanti memaparkan sejarah Kota Padang, terutama dengan sejarah tokoh terbaik Bapak Isai ya, di Masai. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Erniwati SS Enkum dari UP, dua tokoh Sumatera Barat, tokoh wanita, tokoh nasional dan lebih. Dan panitia dan semua sekali bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan wartawan yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Pertama, kami menyampaikan mohon maaf yang sebenarnya hadir Bapak Wali Kota Padang. Namun karena satu hal, beliau mewakili kepada kami pada acara pengajuan ekspos Bapak Mayor Limasai menjadi pahlawan Kota Padang. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, sebenarnya kita tahu bersama sesuai dengan visi pemerintah Kota Padang bahwasanya Padang menuju kota metropolitan yang nyaman, aman, dan agamais dari seluruh sektor kerukunan agama di Kota Padang, baik agama Islam maupun Kristen, Katolik, dan agama Buddha. Ini kita kembangkan alhamdulillah semenjak pemerintahan Bapak Wali Kota Bapak Fauzi Bahar dengan Bapak Mahyildi. Alhamdulillah Padang menjadi kota yang sangat rukun sekali dalam kegiatan agama kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Dan ini insya Allah akan kita pertahankan. Kota Padang ini sangat maju, sangat bagus, dan ini berkat pembangunan masa-masa lalu, terutama juga termasuk pembangunan dari Bapak Limasai dan Bapak Mayor Limasai yang hadir dulu pada tahun 1835 sampai 1898. Kami dengar tadi dari Pak Wi bahwasanya beliau memang tokoh pembangunan. Beliau sempat membangun tanah kongsi, tokoh kelenteng, pasar Tuanhan, termasuk juga yang lebih hebat juga dia ikut serta membangun Masjid Patipuh. Dan tak lupa juga dia membuka teropong Pantul Lembing dan sempat juga pembangunan yang lain yang bergerak di Kota Padang. Dan memang kita akui sampai sekarang Kota Padang belum mempunyai tokoh nasional dari sejarah Tionghoa, ya Pak Ibu ya. Namun yang lain banyak. Seperti itu kata Ibu Rinati tadi, Ibu Eliza, Ibu Erniwati, bahwasanya di Medan ada tokoh Chong Hafi, di Batavia ada juga, di Toko Sempurna bahkan Tanjung. Kenapa kita tidak? Kemarin juga kita di Kota Padang bersama-sama di Kota kita menelurkan juga tokoh pahlawan nasional terlibat. Kita terperingati 18-19 Juli. Dan besok kita akan peringati juga perjuangannya melawan Belanda. Langkahnya belum main, baru bisa Belanda menjajah Kota Padang. Begitu juga di masa yang Pak Bayo, dia membangun Kota Padang, membangun dan sekarang implementasinya nampak. Keberhasilan Kota Padang berkat pembangunan dari Bapak Mayor di masa ini. Oleh karena itu nanti Ibu Ernawati, supaya kita bisa apa momennya nanti? Apakah dia masuk? Apakah dia saat membangun itu? Kita momentumnya
Apakah dia saat meninggalnya kita membentuknya? Kita serahkan kepada ahli dan pakarnya. Semoga yang jelas Kota Padang, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Kolipa, Wakil Wali Kota, Bapak Meli sangat mendukung sekali dari Jawa ini menjadi tokoh nasional. Mari kita apus kepada Pak Wisri Pendidikan dan Ibu untuk ini. Terima kasih. Langsung kita pertama yaitu Ibu Wita Herman PhD MA dari DIPI yang akan menyampaikan makalah tentang pentingnya geografi bagi masyarakat. Waktu tepat kita silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tionghoa Indonesia untuk datang ke sini dan hadir di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari masyarakat Tionghoa yang sebetulnya saya sudah familiar tapi tidak di sini. Saya lebih banyak meneliti masyarakat Tionghoa yang ada di Bangka dan Belitung, dan kemudian beberapa tahun belakangan ini pindah ke Riau. Jadi ini suatu masyarakat yang sangat berbeda sekali dengan yang ada di Padang. Dan saya pernah bertemu juga dengan dua orang bapak suami istri dari Padang, bertemu di Pangkal Pinang, langsung berbahasa Minang. Jadi orang Jawa di sana bertemu saya karena saya orang Minang. Jadi langsung berbahasa Minang. Jadi saya ini suatu ini lebih Minang ya daripada ciri khas ya. Ini mengejutkan saya dan dengan perantaraan saudara Erniwati kemudian sedikit-sedikit saya mengetahui bagaimana masyarakat Tionghoa di Padang, dan tentulah beliau nanti yang akan yang lebih tahu secara detail. Saya tidak akan berpanjang kata untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana peranan desain Mayor Destination Mayor yang ada diangkat di Padang tahun 1860. Tetapi saya mencoba untuk memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana suasana penulisan atau kondisi penulisan biografi yang ada di negara lain dan kemudian di negara kita, dan bagaimana proses itu. Dan kemudian baru saya masuk pada mengapa desain penting ditulis. Kita tahu bahwasanya di era pasca Uni Soviet di Eropa Timur, dengan adanya perestroika dan kemudian munculnya negara-negara yang sendiri, maka membanjir biografi, penulisan biografi. Jadi ketika negara itu masih dalam negara komunis, orang semua tutup mulut, tidak berani untuk mengutarakan kisah hidupnya. Apakah itu kelompok yang berada di pemerintahan ataupun tidak, yang bukan berada di pemerintahan. Akan tetapi setelah pasca Uni Soviet, ternyata bahwa orang membutuhkan buku-buku biografi. Jadi ada kompetisi atau sayembara untuk menulis biografi. Ada wawancara di TV-TV di sana di berbagai negara yang membahas tentang biografi. Jadi membanjirlah biografi, penulisan buku yang khusus membahas tokoh dan berbagai kelompok sosial. Nah, ini adalah suatu masyarakat yang kita lihat, suatu masyarakat pada waktu tertentu membutuhkan identitas, membutuhkan representasi diri di dalam masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Dan ketika negara membiarkan orang-orang untuk bersuara, maka jadilah. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu juga bahwa biografi itu adalah penggalan atau kisah dari kehidupan
baik kehidupan yang berupa tindakan maupun juga kehidupan yang bersifat emosional. Jadi ada pikiran, proses pikiran, perasaan, suka duka, amarah, sayang, dan seterusnya, dan juga pengalaman dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Lalu apa bedanya dengan auto? Jadi ada penulis sponsor, ada penulis yang menulis yang saya sebut dengan ghost dan kisah lalu seorang tokoh, tetapi tidak seluruhnya. Nah, di Indonesia itu campuran saja seperti gado-gado. Jadi tidak jelas perbedaan antara biografi, penulisan biografi yang ditulis oleh orang dengan penulisan autobiografi dan memoir. Nah, itu dicampur aduk. Lalu bagaimana perkembangan penulisan dan jenis biografi di Indonesia sejak tahun 50-an sampai 2002? Kolega saya dari Belanda, Dr. Jerry van Klinken, mencoba untuk menganalisis bagaimana kecenderungan dari penulisan biografi itu. Dan ternyata bahwa dari periode 50 tahun lebih, ternyata grafik yang paling naik adalah grafik yang menulis biografi pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Teguh Umar, seterusnya, yang sebetulnya disponsori oleh negara. Dan sejak tahun 1980 itu menaik grafiknya itu tahun 80-an. Dan Kementerian Pendidikan yang mensponsori itu. Jadi sebuah gejala di mana Orde Baru mencoba untuk melegitimasi pemerintahnya dengan menampilkan peran tokoh-tokoh itu. Jadi ini adalah kalau ada Boswell misalnya menyebutkan bahwa penulisan tokoh-tokoh itu adalah semacam national mirror. Jadi gambaran national mirror, cermin dan bangsa gitu. Jadi dari semua tokoh-tokoh itu adalah tokoh pahlawan menempati urutan pertama. Dan yang kedua adalah tokoh agama tahun abad ke-20. Dan seterusnya adalah tokoh biografi dari tokoh politisi sipil. Jadi politisi sipil yang mungkin sekarang menjamur ya karena adanya pilkada dan seterusnya, banyak orang menulis biografi untuk kepentingan tertentu, terutama pada saat-saat pemilihan, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, bupati dan wali kota. Dan ini ada kecenderungan yang menaik pada waktu sekarang ini untuk menulis itu. Daerah ini digulirkan sejak tahun 2001 bahwa wilayah-wilayah di Indonesia ini yang dimekarkan, yang baru dimekarkan, ini sebetulnya memerlukan tokoh panutan. Jadi banyak wilayah-wilayah yang dimekarkan itu mencari tokoh. Karena ini adalah representasi diri, identitas diri secara lokal, dan mencoba untuk mencari atau menulis biografi tokoh-tokoh lokal yang secara kultural atau secara budaya telah diakui di daerah, tetapi belum diakui secara nasional. Ini permasalahannya. Dan kadang-kadang kalau Departemen Sosial yang menilai itu tokoh yang diajukan dari daerah ke pusat, ini hanya lebih banyak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat formal, hampir tidak menyentuh pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya secara lebih didasarkan pada pertimbangan budaya. Saya terlibat juga misalnya di dalam usaha untuk menjadikan misalnya Depati Amir dari Pulau Bangka itu sebagai pahlawan nasional, tetapi belum diakui dari sejak tahun 2002 sampai sekarang belum diakui. Padahal untuk untuk penduduk setempat itu sudah diakui. Di mana-mana orang tahu Depati Amir, seorang pahlawan Bangka yang bekerjasama dengan orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa untuk menolak ekspansi kolonial di Pulau Bangka. Nah, ini sebetulnya yang
sebetulnya yang menjadi pertanyaan dan kemudian juga seharusnya menjadi pemikiran dari Departemen Sosial, bagaimana proses dan pertimbangan yang akan diputuskan untuk membuat seorang tokoh menjadi pahlawan atau tidak menjadi pahlawan. Karena itu perlu kiranya pertimbangan kultural atau dari daerah yang sekarang mungkin desain kalau ditulis itu dia diakui misalnya. Nah, ini pertimbangan semacam ini yang harus dipikirkan. Lalu mengapa biografi itu? Nah, kita melihat biografi itu sebagai simbolik kapital. Jadi modal simbolik. Kita tahu bahwasanya Muhammad Hatta, kita tahu bahwasanya ada seorang tokoh, ya anggota yang dekat dengan Soekarno, Ucut ya. Ini ditulis dan ini sebetulnya menggambarkan semacam modal simbolik bagi suatu bangsa. Jadi modal simbolik dan juga modal perjuangan. Jadi ada modal perjuangan untuk mencapai tujuan yang mulia. Dari semua kisah-kisah pahlawan, baik pahlawan yang abad 19 maupun pahlawan-pahlawan atau founding father yang mempunyai kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia, ini adalah semacam simbolik kapital modal simbolik dan juga modal perjuangan untuk generasi yang datang dan yang sekarang dan yang akan datang. Makanya tidak heran jika satu generasi dan generasi berikutnya mencoba kembali selalu menulis biografi itu. Misalnya Hatta, dan saya catat di sini ada 39 buku yang menulis tentang Hatta, dan begitu banyak. Jadi mungkin juga untuk tahun-tahun datang akan lebih banyak lagi. Ada 34 buku tentang Raden Ajeng Kartini. Ini salah satu contoh saja untuk menggambarkan bagaimana hausnya masyarakat dewasa ini untuk mencari idola dengan menulis buku, dengan mencari apa sih maknanya dari tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam pikiran. Dan itu terjadi ketika kita ini kehilangan panutan. Ketika kita ini kehilangan panutan, siapa sih tokoh yang bisa dipanuti? Nah, ini terjadi pada waktu transformasi masyarakat yang sedang berubah, 1980-an. Tapi pada tahun 1990-an, ketika negara Orde Baru sudah agak mulai lemah kontrolnya, maka barisan sakit hati dari para jenderal yang dipinggirkan pada era Soeharto mulai lagi menulis biografinya sendiri-sendiri. Kita tahu misalnya Kemal Idris, dia ini bagus sekali biografinya yang mencoba untuk melihat, yang mencoba mengutarakan suara hatinya, amarahnya terhadap Nasution misalnya, karena Nasution yang menyuruhnya sebagai atasan menyuruhnya untuk menghadapkan Meriam ke istana untuk menyerang istana pada tahun 1952. Lalu kemudian ada juga contoh dari biografi dari kelas menengah dari kakeknya Raja Kretek di Kudus, yaitu Nidi Semito. Jadi ini melihat bagaimana perjuangan dari seorang pribumi mulai dari bawah sampai menjadi Raja Kretek. Ada kegigihannya, disiplin keluarga dan seterusnya. Lalu ada contoh lagi biografi dari William Suryadijaya yang melihat bagaimana proses kehancuran dari perusahaannya dari Suma Group pada tahun 1992. Dari biografi itu diketahui bagaimana William itu seorang yang lemah lembut, keturunan Tionghoa yang hanya bisa berbahasa Indonesia, yang kaya raya karena sebagai agen mobil, yang mungkin Bapak sudah tahu semuanya. Tetapi kemudian dia jatuh. Dia jatuh disebabkan karena kegagalannya sendiri dan karena keserakahan para pesaingnya. Dia tidak dekat dengan penguasa, sehingga orang-orang yang ada di pesaing-pesaingnya mencoba untuk menghancurkan dari sisi lain. Nah, ini biografi William ini sebetulnya
betul-betul memberikan kita tentang inner life ya. Jadi kehidupan dalam dan juga tindakan luar, dua-dua digabung. Jadi bagaimana seorang yang lemah lembut, tetapi dia seorang yang gigih juga. Tetapi sebagai seorang manusia, human story-nya itu terangkat dalam biografi ini. Human story sebagai seorang manusia biasa yang mengalami keberhasilan dengan kegigihannya dan seterusnya, tetapi juga dia mengalami kegagalan. Nah, apa yang menjadi tujuan dari semua kita menulis biografi ini bukan untuk menilai, tetapi adalah untuk mempelajari proses. Jadi bukan menilai bahwasanya ini adalah orang yang tidak baik, lalu orang ini baik, terus kemudian orang dekat dengan penguasa, lalu orang ini tidak dekat dengan penguasa dan seterusnya. Tetapi adalah mencoba untuk memahami kepribadian orang, memahami bagaimana proses pematangan pikiran yang kemudian akan membawa akibat pada tindakan-tindakan yang membawa akibat pada perjuangan-perjuangan. Ini sebetulnya yang dicari dalam penulisan biografi yang lebih human. Lalu saya bagian keempat, demokratisasi. Saya pilih artinya demokratisasi dalam penulisan biografi. Lalu ke arah penulisan biografi desain. Dan di era desentralisasi atau otonomi daerah ini semakin beragam. Ini adalah suatu waktu yang memberi keterbukaan, yang memberi tempat bagi semua orang, baik mayoritas minoritas, dari segi agama, etnik, kelompok sosial dan seterusnya, orang yang terasing, orang suku yang terasing, suku yang tidak terasing, untuk menulis sejarahnya. Apakah itu dalam tulisan sejarah lokal ataupun juga sejarah biografi dari tokoh-tokoh yang diakuinya. Dan dalam kaitan itu, maka sekarang ini saya lihat ada semacam proses demokratisasi, memberikan hak pada setiap masyarakat di Indonesia ini untuk menulis. Dan karena itu juga sekarang ini saya mengepelai atau mengkoordinir sebuah ensiklopedia Tionghoa Indonesia khusus untuk bidang ekonomi, sejarah ekonomi, di mana peran orang-orang tokoh-tokoh Tionghoa dari zaman Pahola sampai sekarang itu akan ditampilkan dalam ensiklopedia Tionghoa Indonesia. Nah, yang sekarang sedang ditulis oleh banyak teman-teman di Indonesia ini, yang kemudian yang mencoba untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang selama ini hidden, artinya tersembunyi dari baik dari sejarah nasional maupun juga dari pengetahuan publik. Kita tidak tahu siapa itu Lisai. Saya belajar Mayor Lisai dari Ibu Erniwati. Saya tidak tahu itu, dan akan bertambah interesan ketika Bu Erniwati memberi informasi kepada saya bagaimana keluarga yang datang dari Tiongkok sana berdagang keramik piring, lalu kemudian dia bisa diangkat juga kakaknya menjadi Shination Mayor di Batavia. Ini adalah suatu posisi yang sebetulnya sangat luar biasa bagi saya kalau kita bandingkan dengan masyarakat Tionghoa di wilayah Batavia yang sudah lama sekali, tetapi mengapa kakak bisa diangkat? Seberapa jauh perannya? Ini untuk family history, untuk sejarah keluarga luar biasa, sebetulnya bisa ditulis ya. Lalu mudah-mudahan saja dengan adanya demokratisasi dalam penulisan sejarah daerah dan tulisan biografi dari berbagai kelompok, dari berbagai etnik, dari bermacam agama bisa terlaksana dan akan menambah kekayaan kita. Kekayaan kita baik dari segi fungsi didaktik dari pembelajaran atau fungsi pembelajaran dari biografi yang ditulis, dan juga pesan-pesan moral atau semangat yang diperoleh dari penulisan biografi itu.
sebetulnya saya ambil penggalan pendek kisah-kisah yang saya dapat dari Ibu Wati. Misalnya dia diangkat menjadi mayor Cina tahun 1860, kemudian sepertiga dari lahan dia sebagai seorang tuan tanah, mirip seperti tuan-tuan tanah yang ada di Batavia dan daerah Batavia Omelande, Batavia sekitarnya itu, di mana orang-orang Cina menjadi tuan-tuan tanah. Nah, lalu sepertiga lahan di Kota Padang ini miliknya. Ini luar biasa. Bagaimana bisa dia menguasai itu? Jadi proses dia menguasai ini kan adalah karena kegigihan atau karena apa? Lalu dia juga menjadi donatur pembangunan beberapa masjid. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Kapiten Cina yang ada di Mentok di Bangka, di mana Kapiten Cina di sana membangun kelenteng dengan masjid berdampingan. Jadi permasalahan hubungan antar etnik itu sejak dari zaman bahula itu sebetulnya it's no problem, tidak ada masalah. Mengapa sekarang ini ada konflik-konflik antar etnik? Tidak hanya antar etnik antara Tionghoa atau non Tionghoa, tapi di dalam etnik Indonesia sendiri itu konflik berlangsung. Presentasi budaya matri yang ditinggalkan oleh Kapiten Cina yang ada di Mentok, dia bangun masjid, dia bangun juga kelenteng berdampingan. Saya heran sekali, itu berdampingan dan orang biasa saja. Dan sepanjang sejarah Tionghoa di sana, saya belum menemukan konflik-konflik antara orang Melayu Bangka dengan orang orang Tionghoa. Dan bahkan di era ketika Bangka Belitung memperjuangkan lebih Belitung dibandingkan dengan orang-orang Belitung atau dengan orang-orang Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Bahkan mereka yang sudah pergi karena adanya PP 10 yang tinggal di pedalaman kembali ke negerinya, kemudian sekarang membuka hubungan dengan Pulau Bangka dan Belitung. Ini adalah ini semacam comparative studies atau semacam perbandingan untuk melihat pentingnya kita menulis berbagai tokoh-tokoh baik di masyarakat Cina maupun di tokoh-tokoh di etnik minoritas lain di Indonesia ini. Saya mendukung itu dan mudah-mudahan saja sumber-sumber arsip, apakah itu lewat arsip nasional di ini atau di Den Haag juga, saya punya pengalaman lama sekali itu kalau mungkin tidak arsip di sana. Kemudian juga mudah-mudahan saja ada catatan-catatan harian Bapak dari Lisai atau juga cerita-cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau di Bangka, ketika saya mencoba untuk menelusuri kisah dari seorang kapiten Cina di Pangkal Pinang, ternyata dia punya diary yang disimpan sekarang ada di familinya di Singapura. Jadi itu disimpan dan berbahasa Tionghoa dan bisa menggambarkan bagaimana daily life, bagaimana kehidupan sehari-hari dari si kapiten Cina atau letnan Cina yang ada di sekitar Pulau Bangka. Di sana ada sekitar 7 letnan Cina di sana. Saya dengan begini melihat sepenggal saja dari Lisai dan kemudian keluarga, alangkah baiknya itu dibuat semacam penulisan biografi yang agak utuh, yang mudah-mudahan bisa memperlihatkan keseharian Lisai dengan perjuangan dia, kenapa dia bisa menjadi kok begitu bersahabat dengan Muslim yang ada menjadi donatur masjid kemudian dan seterusnya dan yang lain-lain. Saya kira Ibu Niwati yang jauh lebih tahu banyak secara detail ya tentang Sinesem Mayor dari Lisai ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.
dengan setengah tidak tidur kami membangkitkan. Karena acara ini antara iya dengan tidak, dan dengan pekerjaan yang luar biasa juga yang harus diselesaikan, dan yang hari Selasa harus kumpul. Jadi hari Senin pagi kami harus kembali lagi ke Jakarta. Walaupun saya sudah pernah ke makam saya, tapi acara besok yang diselenggarakan, yang dikelola oleh panitia, membuat saya ingin kembali. Kenapa? Karena ketika saya datang dengan Pak Ihejo, kemudian dengan Pak Guan, banyak tulisan-tulisan yang tidak mampu saya foto dan tidak bisa dibaca. Ternyata riwayat Lisai itu ada di bongkai Lisai, dan itu suatu kerugian sebetulnya bagi saya karena tidak bisa bahasa Mandarin. Sangat merugi sekali. Itu pengantar saya, tapi selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang sudah hadir di sini, dan terus terang ini kita makalah sangat sederhana. Saya rasa ini adalah suatu pengulangan dari diskusi-diskusi saya dengan bapak-bapak yang ada di sini, yang sebelumnya sudah saya ganggu untuk dialog dan wawancara. Melalui dialog itu kemudian saya menelusuri sumber. Mana yang sumbernya ada baru saya bisa masukkan. Saya berani memasukkan sumber sesuatu informasi jika sudah ada sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena dalam sebuah penulisan oral history atau yang diturunkan dari mulut ke mulut itu harus di cross check dengan data yang sangat dalam. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eliza bahwa ini adalah pekerjaan yang berat, betul-betul berat, karena sebetulnya saya sudah janji dengan dua orang tokoh Padang kalau saya akan selesaikan geografi ini tahun kemarin. Namun ternyata dalam perjalanan data sangat sulit saya dapatkan. Nah, dari informasi saya mengganggu bapak-bapak yang keturunan Lisai, akhirnya saya mendapatkan kunci-kunci yang membuka saya untuk mendapatkan dokumen. Misalnya mengenai Lisai, informasi dari Pak Puan mengatakan bahwa Lisai punya pedati yang membawa barang dari Padang Panjang ke Pariaman. Nah, informasi sekilas dari Pak Puan itu sangat berharga bagi saya, karena itu dokumennya bisa kita cari. Nah, ketika saya mendapatkan informasi Lisai kapan datang ke Padang, akhirnya kita bisa mendapatkan datanya. Nah, untuk itulah maka saya sangat mengharapkan sebetulnya informasi kepada bapak-bapak yang ada di sini, apapun itu mengenai sejarah Tionghoa Padang, baik yang terkait dengan Lisai ataupun tidak, bagi kami sangat berharga sekali. Karena tanpa informasi dan data, penulisan tidak akan pernah ada. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Pak Hoki yang sudah memperkasai acara ini, dan itu pasti dibantu oleh Romo, kemudian Pansor, dan bapak-bapak yang lain. Karena tanpa kerjasama dan bantuan dari bapak-bapak yang lain ini mustahil untuk terjadi untuk dilakukan. Nah, saya memulai menulis Lisai ini sebetulnya juga sama dengan bapak-bapak yang lain. Saya juga buta, saya juga tidak kenal itu siapa Lisai. Namun saya ingat ketika saya masih SMA, saya naik angkot itu naiknya di terminal Buan-Buan. Nah, saya nggak tahu itu apa Buan-Buan. Nah, dari kemudian ketika saya meneliti mengenai sejarah Tionghoa Padang, saya mulai banyak melihat nama-nama ini di dalam beberapa literatur. Namun literatur biasanya memberikan informasi terpotong-potong, sulit untuk merangkai. Untuk itulah akhirnya saya melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan keturunan Tionghoa yang berkaitan dengan Lisai. Dan itu terpaksa kita mengganggu Pak Amrin dan beberapa bapak-bapak kita yang lain, sampai akhirnya saya bisa membuat sebuah paper pengantar sebetulnya, Pak. Saya pun berani mengatakan ini biografi, ini sebetulnya pengantar diskusi sebetulnya. Karena ini sangatlah berangkat dari yang disampaikan oleh Bu Eliza, apa itu biografi, maka ini sangatlah jauh dari sebuah tulisan biografi. Nah, untuk itu makanya saya sangat butuh bantuan sebetulnya dalam hal ini. Nah, kenapa Lisai penting di dalam sejarah Kota Padang? Saya mulai dari pertanyaan. Saya melihat siapa ini Lisai. Itu yang saya coba cari. Nah, dari beberapa literatur Belanda dan juga dari sumber-sumber penelitian tertentu, saya mendapatkan informasi bahwa Lisai adalah seorang pemuda kelahiran Tiongkok yang datang merantau ke Padang. Dia datang ke Padang mengikuti kakaknya yang berdagang piring dan mangkuk keramik. Nah, dari silsilah keluarga saya mendapatkan
informasi bahwa namanya adalah Limansyah. Nah, tapi di dalam beberapa buku tulisannya berbeda. Namun ketika kita mencoba membayangkan atau memproseknya dengan tahun waktu nama ini hidup, maka akhirnya saya membuat sebuah hipotesis bahwa Limansyah yang ada di dalam silsilah keluarga Rizai sama dengan Limansyah yang ada di dalam buku Pantai Barat Sumatera, di mana dikatakan bahwa ketika tahun 1835 Limansyah merupakan salah satu pialang pantai yang terkenal di Minangkabau. Selain dari pialang pantai Minangkabau yang lainnya, ada 4 pialang pantai Tionghoa waktu itu yang terkenal. Saya mencoba menelusuri Limansyah siapa. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Bu Renisa bahwa Limansyah bukan orang sembarangan. Dia punya kapal, dia punya barang dagangan yang langsung dibawa dari Tiongkok. Kalau kita melihat kemampuan seseorang, maka kita akan tahu bahwa dia bukanlah pelarian dari Tiongkok. Karena selama ini orang berpandangan bahwa yang datang ke Indonesia atau yang lari dari luar Tiongkok adalah pelarian karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi berbeda dengan Limansyah. Limansyah adalah seorang saudagar besar yang melakukan perdagangan untuk menjual hasil barangnya ke Nusantara. Nah, selain ke Padang, Limansyah juga berdagang ke Batavia yang waktu itu dikenal dengan Banten, pelabuhan Banten. Suatu hal yang menarik bagi saya adalah bahwa pada tahun 1837 Limansyah dianugerah sebagai mayor Banten oleh pemerintah kolonial. Saya mencoba mencari data lebih lanjut mengenai Limansyah, tapi terus terang ketika saya mencari ke daftar mayor Banten itu belum berhasil ditemukan data yang lebih lanjut. Namun akhirnya saya kembali ke Rizai, bagaimana Rizai hidup ketika kakaknya yang sudah punya pamor besar, apa fungsinya? Apakah dia menjadi orang besar seperti kakaknya? Sangat jauh dari dugaan kita. Rizai adalah seorang mandor kuli angkat untuk perusahaan kakaknya. Jadi walaupun kakaknya seorang saudara besar, dia tetap memulai usaha dari bawah. Didikan yang keras dari kakak tertua dari Limansyah ini terlihat dari kegigihan Rizai ketika kakaknya meninggal dunia. Tahun 1838 Limansyah meninggal dunia di Banten dan mayatnya dibawa ke Padang. Dan saya menemukan kuburannya di seberang Paringan. Nah, itu suatu hal yang luar biasa sebetulnya. Seorang mayor Banten bisa dikubur kembali ke Padang. Siapa adiknya? Saya kembali mencoba, karena tanpa ada hubungan timbal balik atau kemampuan yang luar biasa dari seorang adiknya, maka dia tidak akan bisa menghubungkan kakaknya sendiri. Nah, kembali dari data beberapa keluarga yang saya dapatkan, kebetulan saya punya dapat hubungan dengan keluarga Rizai yang ada di Belanda, dan beliau juga orang tua yang sangat rajin mencari data ke dokumen Belanda. Ini sangat berharga bagi saya. Beliau memberikan informasi di koran bahwa ucapan belasungkawa terhadap kematian Limansyah itu diberikan di koran. Ini Banten. Nah, pengumuman ini membuat adiknya berpikir, sebagai seorang mandor, maka usaha dagang kakaknya tidak akan bisa dia ambil. Kenapa? Karena kakaknya punya keluarga. Nah, dengan pemikiran seperti itu akhirnya Limansyah mengambil keputusan untuk membeli sebidang lahan di Sawahan. Nah, dengan modal lahan di Sawahan bisa membuat kebun sayuran. Namun keberuntungan bagi saya ketika pemerintah kolonial Belanda yang ada di Banten sudah kenal dengan kakaknya, maka koneksi dia di Sumatera West pun juga sangat mudah. Orang kenal dengan Limansyah karena kakaknya di Makam Sidi. Nah, akibat dari perkenalan pemerintah kolonial Belanda yang kakaknya ini, maka Limansyah dikasih kepercayaan untuk memegang monopoli perdagangan kopi yang namanya waktu itu adalah transportasi kopi. Kita mungkin berpikir transportasi kopi dibawa dengan mobil truk atau dengan kereta api, sangat jauh dari jalanan tidak ada. Jadi dengan diskusi dengan Pak Wan, saya akhirnya membuat sebuah kembali hipotesis bahwa Rizai memiliki ekspedisi yang membawa barang-barang dari Pariaman ke Padang Panjang dengan gerobak berupa
garam, kemudian kai-kai, kebutuhan Minangkabau dari pedalaman, dan kemudian dia membawa kembali hasil kopi yang dibutuhkan oleh masyarakat Minang yang ada di Padang Panjang. Nah, kenapa Padang Panjang yang menjadi pusat Lisai mengumpulkan hasil ini? Karena posisi Padang Panjang di persimpangan strategis di antara 3 daerah, yaitu Payakumbuh, Batu Sangkar, dan Belitung. Nah, sebagai pusat penghasil kopi, Padang Panjang menjadi pesanggrahan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian Lisai mendirikan sebuah mungkin semacam danau. Kita bisa mengatakan itu sebuah rumah, tapi di dalam salah satu dokumen dikatakan bahwa villa Lisai. Saya nggak tahu villa itu seperti apa pada masa lalu, tapi dalam dokumen dikatakan bahwa Lisai punya villa di Padang Panjang, dan di villa itu lahir 3 anaknya yang laki-laki, yaitu Liko Mpe, Liko Han, dan Liko Kiat, satu lagi. Nah, ketiga anak laki-lakinya ini lahir di Padang Panjang. Nah, proses pembawaan atau proses transportasi kopi itu tidak satu hari, membutuhkan waktu sangat lama, karena gerobak ini dibawa beriringan atas pengawalan kakaknya yang di dalam dokumen keluarga saya mendapatkan namanya 5 Sai. Nah, tapi di beberapa informasi saya mendapatkan namanya 5 Tun. Nah, sekarang saya mau mencoba mana yang akan kita ambil nama ini, karena dengan perbedaan nama, baik antara silsilah dengan data individu, itu membutuhkan riset yang luar biasa, yaitu dengan menemukan kuburannya. Karena saya yakin dengan menemukan kuburannya, maka kesimpulan nama mana yang benar bisa diambil. Itu yang itu proses yang saya lalui. Nah, ketika Lisai menjalankan usaha transportasi kopinya, Lisai juga memiliki rumah lain di Pariaman. Nah, kebetulan silsilah keluarga yang ada di Pariaman pun kita dapatkan, dan ada inisial nama yang sama, di mana kata pertama Li, Marga, dan kata keduanya sama urutannya dengan keturunan yang ada di Padang Panjang. Nah, dengan dasar itulah kemudian akhirnya kita mencoba untuk membuat hubungan apakah benar Lisai ada di Pariaman. Nah, dari data Sang Bandar Pariaman, saya mendapatkan sumber mengatakan bahwa Lisai pernah diberi penghargaan oleh Sang Bandar atau dikenang-kenangan oleh Sang Bandar sebuah pedang. Namun pedang itu sampai sekarang saya sebenarnya belum lihat. Namun dari dokumen itu saya mencoba menelusuri melalui studi lisan. Nah, melalui keturunan juga saya akhirnya dapat informasi kalau Lisai punya pedang yang ditinggal di itu tepat mau masuk ke rumah yang ada di Pariaman. Nah, bagaimana data yang akan kita ambil, itulah yang saya butuh bantuan dari Bapak semuanya. Karena ketika menulis kita salah data, itu sangat berbahaya sekali, karena itu akan merubah tatanan yang ada. Misalnya data yang ada mengatakan bahwa keturunan Lisai tidak ada di Pariaman, sementara kenyataannya ada. Itu kan merusak tatanan yang ada. Nah, itu yang mencoba kita lakukan, sehingga penulisan biografi Lisai ini membutuhkan ketelitian dan proses yang sangat lama pastinya. Nah, dari pengalaman saya menelusuri bagaimana Lisai, bagaimana proses dia berkembang dari seorang pemegang transportasi kopi dari Pariaman, kemudian dia menjadi seorang tokoh yang kaya raya di Padang. Itu suatu hal yang sebenarnya sulit untuk kita bisa membuat sejarah tanpa melihat bagaimana proses itu terjadi. Nah, ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jalan kereta api, maka Lisai pindah ke Padang. Lisai mulai pindah ke Padang ketika transportasi kopinya sudah digantikan oleh teknologi, yaitu kereta api. Nah, ketika baru 1 tahun Lisai tinggal di Padang, dia kemudian dipercaya untuk menjadi kapiten pada tahun 1890. Sebetulnya kapiten Tionghoa di Padang sudah diangkat pada tahun 1833, tapi itu hanya pengangkatan yang dipaksakan karena ada transisi dari VOC ke pemerintah kolonial. Jadi tidak ada di dalam struktur yang namanya Chinese Base School seperti yang disampaikan oleh Bu Eliza. Ketika Lisai merupakan tokoh pertama yang diangkat sesuai dengan
Lisai sebetulnya bertugas secara kasar mungkin kita mengatakan bahwa Lisai bertugas untuk memungut pajak untuk bangsanya sendiri. Bukan hanya untuk orang Tionghoa tapi juga buat orang Minang, buat pedagang-pedagang yang melakukan transaksi di pelabuhan. Dia bertugas untuk monopoli penarikan bea cukai. Nah, posisi Lisai ini semakin kuat ketika dia mendapatkan hak monopoli yang sangat banyak. Mulai dari hak monopoli rumah candu, hak monopoli rumah potong, kemudian hak gadai, sampai kepada monopoli untuk penjualan komoditi ekspor. Nah, posisi Lisai yang seperti ini bagi saya menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana Lisai mampu menjalankan sebuah usaha dengan proses yang sedemikian rupa. Mungkin bagi kita berpikir manajemennya seperti apa. Namun ternyata dari silsilah keluarga yang saya coba untuk pelajari, diketahui bahwa Lisai merupakan seorang yang sangat pintar beradaptasi dengan lingkungannya. Lisai bergaul bukan hanya dengan orang Tionghoa, tapi dia bergaul dengan masyarakat Minang, terutama dengan para tokoh-tokoh adat Minangkabau. Nah, prinsip yang dipegang oleh Lisai ini dinamakan dengan pagar mampu nasib. Dia tidak hidup dan besar untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup dan besar buat lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, prinsip hidup Lisai membuat saya berpikir Lisai bukanlah seorang yang seperti yang digambarkan tentang elit Tionghoa yang hanya ingin hidup dan senang di Indonesia. Jauh berbeda sekali. Kenapa demikian? Karena dimanapun Lisai berada, maka interaksi dan sosialisasi dia dengan masyarakat setempat sangat tinggi. Contohnya di Padang Panjang, dia juga membantu membangun masjid yang ada. Dan selain masjid yang ada di Padang Panjang, Lisai juga membuat jaringan hubungan dengan masyarakat yang ada di Batu Sangkar, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Nah, jadi yang dilakukan Lisai bukanlah hanya semata untuk transaksi dagang dan keuntungan, tapi bagaimana dia bisa melakukan hubungan, bagaimana dia bisa menjadi leader, sehingga ketika dia menjadi mayor, yang diayominya bukan hanya orang Tionghoa, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya bisa berani mengatakan ini kenapa? Karena ketika dia meninggal pada tahun 1898, yang meninggal bukan hanya orang Tionghoa yang ada di pondok, tapi masyarakat yang ada di Payakumbuh, Bukit Tinggi itu ada yang melaporkan bahwa penghulu memimpin perjalanan orang kampung ke pondok hanya untuk pergi melayat Lisai, dan makamnya kabarnya disemayamkan sampai 1 tahun di rumahnya karena faktor berbagai hal. Sulitnya mengangkat peti mati yang sangat besar dan berat karena harta karunnya dibawa ke dalam peti mati. Nah, kemudian tingginya kuburannya yang kalau kita datang besok ke atas mungkin akan berpikir bagaimana manusia bisa angkat peti mati yang beratnya sekian puluh ton untuk ke atas mungkin seperti ini. Tidak masuk dalam logika kita. Dan bagaimana kuburan yang cantik dan indah bisa bertahan sampai saat ini. Itu bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita lihat bahwa banyak kuburan tuan tanah yang sudah menjadi WC mungkin atau toilet buat orang-orang yang rumah liar di perbukitan. Dan itu tidak bisa diterbitkan oleh pemerintah. Maaf ya Pak ya. Jadi saya mendapatkan satu makam tuan tanah yang membuat sedih keturunannya. Saya foto, kemudian saya berikan ke keturunannya. Tidak ada yang keluar, hanya air mata. Walaupun itu hanya kok di luar, apa sih cucu luar, bukan cucu dalam. Nah, bagi saya cucu dalam, cucu luar, mungkin karena saya orang Minang ya, jadi bagi saya sama saja. Tapi ternyata ketika saya mencoba untuk menyampaikan berita duka ini kepada sang tokoh, beliau putus. Yang terjadi adalah dia datang ke Padang dan melihat satu yang ditanyakan, bagaimana saya bisa mengusir orang yang dapurnya ada di kuburan tuan saya. Jadi bagi saya suatu kebanggaan, masih ada keturunan saya yang mau hidup di kuburan saya. Kuburan saya bagus dan masih terlalu cantik huruf-hurufnya. Karena saya nggak bisa pasal Mandarin, saya nggak bisa baca. Tapi kalau saya bisa memfotonya dengan baik, itu bisa dibaca. Nah, selain dari kebesaran dia setelah meninggal, saya akan kembali ketika dia masih hidup. Ketika Lisai menjadi kapten,
1 tahun dia menjadi kapten, Klenteng terbakar pada tahun 1891. Waktu itu saya memiliki 2 letnan. Inisiatif mereka bertiga, atas inisiatif mereka bertiga, mereka memberikan pinjaman uang yang juga dipinjam dari peminjam, dari donatur, yang kemudian uang untuk membangun Klenteng itu dicicil dari barang-barang bambu yang dibuat di halaman Klenteng. Nah, barang-barang bambu itulah kemudian yang menjadi embryo punya Pasar Pondok. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Pasar Pondok bukan milik Lisai, tapi adalah pasar yang dibangun atas kerjasama para pedagang yang ada di Pondok. Lisai setelah dia membangun Klenteng dengan memilih putra pertamanya di kontak ke Tiongkok untuk mencari tukang, suatu anugerah mungkin. Lisai berubah luar biasa, kekayaannya melimpah. Dengan monopoli yang dia peroleh, dia menjadi kawan yang tidak terhitung tanah seperti disampaikan oleh Bu Liza, itu dari data agraria diketahui bahwa setelah tahun 1810 itu tanah Lisai pada sepertiga kota Padang. Tidak ada raja Minang yang punya tanah sebanyak itu. Kita dapatkan informasi bahwa satu teropong bintang yang ada di Bosca adalah sumbangan dari Mayor Chinese Port Padang. Tapi nggak bilang siapa itu yang mengirimkan, hanya Mayor dan Padang. Nah, dari data Bosca kita dapat ternyata yang memberikan teropong itu adalah Li Sin Chuan. Berikan teropong itu karena Belanda sudah mendesak untuk membeli, tapi dia tidak boleh menjual karena ada sumpah yang diberikan oleh Lisai kepada anak cucunya. Cucu yang tidak mampu menjaga amanat akhirnya menghancurkan dirinya dan hartanya besar. Karena setelah Lisai meninggal, sebetulnya dia masih pada posisi jaya. Itu tahun 1898. Kejayaannya masih sangat luar biasa. Namun harta ini kenapa habis setelah beliau meninggal? Karena memang kehidupan anak-anaknya, yaitu kalau nggak salah saya di Tonghan dan satu orang pesta. Nah, dia yang disebut inilah yang membuat keluarga Lisai tidak mampu bertahan. Sehingga akhirnya perusahaan Guan yang semula mampu bertahan sampai tahun 1952 akhirnya terjual ke kota Praja. Termasuk juga pasar raya yang itu adalah tanahnya milik Lisai dan dibeli dengan harga murah oleh pemerintah kolonial pada tahun 1927 dan kemudian dibeli pula oleh pemerintah kota Padang dengan harga yang tidak sangat murah. Nah, harta Lisai yang lain hilang karena peraturan negara di mana negara mengharuskan untuk menasionalisasikan milik perusahaan asing atau barang-barang milik orang asing. Nah, dengan demikian akhirnya habislah milik Lisai. Nah, di situ saya melihat kenapa dalam judul saya membuat waktu yang sangat panjang, bukan dari tahun kelahiran, tapi dari dia datang tahun 1835, lambang-lambangnya masih tetap ada di dalam masyarakat Kota Padang. Saya pernah bertanya kepada penaik angkot, kok ini namanya Guan ya sebenarnya? Nggak tahu tuh, Cina kalian punya, cuma itu kata-katanya yang keluar. Itu suatu hal yang menyentil sebetulnya bagi kita. Tahu sertifikatnya masih atas nama Maya Lisai atau sudah berubah. Namun namanya masih buku biografi Lisai. Ini sebagai bahan pokok untuk kemajuan di pahlawan Kota Padang. Jadi kita persilakan kepada Bapak yang berikut orang Lisai satu persatu menyampaikan apa yang belum tercatat oleh Bu Wati. Ini akan dikomentasikan lengkap. Ini akan kita bagikan nanti. Ini kan berupa DVD nanti. Ini akan turun kepada cucu kita selanjutnya nanti. Ini tolong dibantu Bu Wati. Kita misalkan kita mau jawab dulu lah yang tua. Ada satu Bu Wati yang barangkali nama saya Li Kian Guan. Barangkali generasi yang ke-6 dari Lisai. Tapi saya ini akong saya turun dari Pariaman. Itu yang setahu saya. Dan saya punya ibu-ibu di sana pun asli orang Pariaman. Tapi karena keadaan lingkungan saya dibawa oleh akong, saya lahir tahun 1950, 1948. Orang yang di Tionghoa, turunan Tionghoa di Pariaman pindah ke Padang.
Bu Wati barangkali tahu juga tuh ya apa sebabnya. Waktu setelah penjajah Jepang itu ada satu kerja sosial desain yang waktu saya berumur lebih kurang 8 tahun saya pernah dikasih lihat sama akong saya dari Priaman. Itu bintang perunggu yang kata akong saya ini diberikan oleh Ratu Belanda waktu Gunung Krakatau meletus, itu tsunami di Lampung. Itu Lisai dari sini mengirim 1 kapal beras untuk bantuan 3 kapal. Itu saya pernah lihat bintang perunggu. Kalau bintang emas saya tidak lihat lagi itu. Karena dari perunggu saya masih lihat dulu. Tapi barang itu sekarang saya tidak tahu. Yang Ibu Wati katakan pedang itu saya juga pernah lihat. Tapi saya dengar dari turunan Lisai yang di Bandung ada agen sepatu bata. Yang tinggal di Dobi dulu. Iya, itu yang ngambil pedang. Tapi saya tidak tahu rumahnya lagi. Sewaktu papa saya meninggal, ada dari Medan yang katanya turunan dia bilang, Gwen, mana itu pedang Lisa itu? Itu sebenarnya harus dikembalikan ke Klenteng. Tidak tahu saya. Kalau itu tuh aku masih hidup, mana papa bisa pegang, apalagi saya cucunya. Jadi ada satu sifat sosial dari Lisa itu yang kali Ibu Wati lupa catat. Oke, itu masukan saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama kami Agus Rianto dari Lalu Padang. Saya mewakili diri saya bahwa tadi disebutkan dari pembicara bahwa ini rencananya akan diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Betul itu? Iya, betul itu. Rencana ya. Tapi begini Bu, menurut pandangan kami, seseorang yang akan menjadi pahlawan karena dharma baktinya untuk rela berkorban untuk perjuangan bangsanya. Tapi kalau saya lihat apa yang disampaikan Ibu bahwa beliau mendapatkan pangkat dari kolonial, berarti bagian rejim kolonial. Nah, kalau memang itu rejim dari kolonial, mestinya kontra sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Bahwa banyak mungkin tokoh-tokoh dari masyarakat Minang ini yang layak dan mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat Padang sendiri pada saat perjuangan. Terutama kami sebetulnya sangat ingin tahu mendalami pada saat awal-awal kemerdekaan atau yang disebut dengan PDRI, Pemerintahan Darurat RI, bahwa di situ ada seorang berpangkat kopral yang mempertahankan senjatanya, kemudian disergap oleh pasukan Belanda, dan disitulah seorang kopral tersebut dengan biadab Belanda itu ditembak. Jadi mulutnya itu dikatanya ini yang ahli apa itu yang pelatih sejarah. Jadi ditembak lewat mulutnya itu kan sangat apa itu. Tadi disampaikan oleh Ibu Ediwati. Oleh karena itu hari ini beliau ingin mendengar apa lagi? Oleh karena itu Ediwati, saya mohonkan Ibu kalau barangkali tidak dipikirkan oleh keturunan Pak Dimas hari ini, tolong Ibu nanti sampaikan nomor HP. Nanti bikin tekan ingat nanti di rumah. Oh ya Ibu Indawati ini barangkali kepalawannya dalam bidang sosial, dalam bidang kepalawanan, dalam bidang banyak aspek ekonomi. Nah, jadi kepalawanan ini bukan hanya bidang aspek kepalawanan saja bisa, aspek ekonomi sosial. Dan itu kita berikan terus. Padang setiap acara kepalawanan menunjukkan tanggal 18-19 kita berikan apa yang harus diberikan. Saya tadi sebelum masuk di sini di Batavia ada ya, di Raja Gula ada. Kenapa dia dapat? Tahu Bapak dalam sekarang sangat biasa dapat kedamaian kerukunan negara udah Islam sangat bagus sekali. Kalau acara hari 18 Juli hari Sabtu itu datang untuk Habib ikut.
Kalau ada acara apa namanya Cina itu, ikut saya apa? Cap Gome, kita ikut juga ke sana. Itu luar biasa. Itu kalau nggak didasari dari masa lalu, tak terjadi itu seperti Jakarta sekarang. Saya bangga sekali Pak. Saya sudah 5 kali masuk gereja mewakili Pak Ali. Saya sudah 5 kali terus saya memberikan gambar terus, gambaran. Termasuk gempa tsunami, insya Allah. Saya bilang tsunami tidak akan terjadi Padang. Kalau memang terjadi 18 pulau induk kita, ya Pak ya. 18 pulau induk kita di sini. Kalau mengarah ke Mentawai ke pesisir Bengkulu. Jadi barangkali Pak, kita sedang mencari sosok aspek-aspek sosiologi, aspek budaya, aspek ekonomi. Nanti kalau memang bisa, kita usulkan. Bagi tidak. Terus kita lihatin dia juga, paket itu biasa Pak. Kemarin ratusan ton dia membantu Kota Padang. Kalau terjadi musibah langsung, ABT juga. Jadi Pak ya, kita sedang mencari kondisi-kondisi yang ada. Dan saya hari ini sangat bahagia sekali cerita Ibu ini. Kalau biasa, kalau aspek sosial saya lihat ya. Ya Bu ya. Nah, kalau ada juga dari Bapak-Bapak, Ibu, kita dari 18 Juli pahlawan nasional kita kondisikan, silakan berikan kepada kami. Kami akan usulkan nanti tokoh dalam aspek sosial, ekonomi, kepahlawanan. Ya Bu ya. Berkali silakan terus Bu, Pak kalau ada. Berapa nomor HP Ibu? Udah tahu ya? Atau lompat kasihkan. Bikin apa lagi Pak ya? Saya ternyuh saya Bu. Betapa bahagia tadi dia tidak mentinggalkan dirinya. Bikin sosialnya. Cuma tadi yang saya dengar karena anaknya judi ya, itu yang mencurikan keluarganya. Dan itu sah-sah saja dalam kehidupan. Apalagi kalau kita waspadai narkoba ini, kita akan selesai dulu itu. Kalau tiap hari kita dengan candunya itu menghirup itu luar biasa enaknya Pak. Apalagi tahun 2050 ini kan kita mati enggak. Nah, kita mati lah dengan candu sampai mati itu. Tapi kalau mau tahu dan ekspos ya, itu kondisi-kondisi yang sampai sekarang terjadi Pak di Jakarta, di Aceh, dan kemarin kita dapat juga di Kumbu. Apalagi orang perokok itu biasanya itu kadang-kadang ingin coba-coba. Saya sampai sekarang nggak pernah merokok, nggak ngerti saya rasanya narkoba, nggak ngerti saya. Semoga saya nggak dapat. Ya Bu ya, pada lanjut ya, tolong Pak ya. Kita sekarang ini Pak, ya, pribadi ya. Kami stafnya Pak. Ya, enggak, Bapak kenapa kita lanjut? Gue stafnya, saya doakan jadi pada lanjut nanti. Saya sudah banyak Pak berbicara, terus insyaallah kita ada juga punya dagangan, termasuk Pak Indonesia doakan jadi Kapolresta, walaupun tidak sampai. Ya Pak ya, saya pernah juga di DPD Sumbar sih Pak. Saya walaupun staf Pak Wali, saya pernah di DPD Sumbar, saya ketua ini Sumatera Barat. Saya sekarang ketua nih Pak. Enggak berjabatkan, enggak pejuang. Saya pengennya itu Sumatera Barat. Banyak pejuang yang kata Bapak itu banyak, memang masih banyak yang harus kita usulkan. Saya bilang sama Pak aku saya disuruh ini dari kali nih Pak, ceramah di gereja. Tiap saya undang itu saya ceramahnya dengan agama. Tapi sama-sama Kristen juga ini Pak. Kata Bapak aku, ada yang menarik ceramah Pak Pius sekali ingat saya. Saudara, agama Islam, Kristen, Tionghoa tidak boleh ada rasa curiga mencurigai. Itu Bu. Tidak ada rasa kebencian. Tidak ada domba menghasut domba Islam. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita. Apakah kita salah, apakah kita baik, Tuhan yang menentukan kita masuk surganya. Kalau kita yang mengatakan dia masuk neraka, Tuhan yang ada di atas. Kalau itu Bapak ya, Bapak di surga ya, dia menentukan kita. Kalau Islam surga, ya dia menentukan. Mari kita jaga keluarga kita bersama-sama, damai, aman, nyaman. Nah, sekarang terasa sama teman-teman di Libya, di luar negeri. Dapat menitanya namakan satu aja menikah, namakan mau pulang cepat ke Indonesia. Coba ya kan, mahasiswa Pak, saya dapat makan di Libya Pak, karena orang merampok barang saya itu Pak yang jadi Pak, saya disuruh bisa lagi Pak tolong demo Pak, orang-orang Indonesia ini makan baru terasa betapa damainya Indonesia, kehidupan sejahtera ini bahagia kita sama-sama. Bu ya, tolong Bu ya, teruskan Bu, saya akan mendukung, kita akan mendukung. Silakan Pak. Ayo di dalam. Bagus sekali sebetulnya pertanyaannya sangat kritis ya dari Bapak. Tadi dari mana? Kata penjara. Oh begitu. Iyalah. Sebetulnya banyak pertimbangan yang mesti dipikirkan untuk menjadikan apakah itu seorang
seseorang itu akan diangkat menjadi pahlawan atau tokoh. Dan di dalam tradisi atau yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, ada yang saya sebut tadi dengan cultural recognition. Jadi ada pengakuan secara budaya sebetulnya. Itu adalah pengakuan yang tidak resmi yang datang dari masyarakat sekitar tentang si tokoh itu. Itu bisa jadi dia tidak pergi ke front misalnya ya, tidak berjuang, tetapi diakui secara budaya, diakui sebagai seorang tokoh oleh masyarakat di sekitar. Jadi bukan dari keluarganya, tetapi adalah dari masyarakat sekitar. Apakah itu masyarakat Tionghoa atau non Tionghoa? Tapi mungkin ini saudari Ibu Wati, setelah kematiannya kita melihat betapa antusiasnya masyarakat Minangkabau untuk untuk melayan waktu meninggalnya saya. Mungkin bisa ditelusuri lebih jauh lagi sebetulnya dari koran-koran yang misalnya Sinar Sumatera, Cahaya Sumatera dan seterusnya, yang saya agak berpengalaman juga bahwa pada waktu-waktu tertentu, pada waktu Koning Indah kata orang Banda itu hari Ratu. Jadi kalau hari perayaan Ratu itu Kota Padang itu ramai dan begitu diberiakan dengan tradisi budaya, ditampilkan dengan berbagai tradisi budaya. Apakah itu tradisi dari budaya Eropa atau Belanda, tradisi budaya Tionghoa dan juga tradisi budaya Minang gitu. Dan itu luar biasa digambarkan kalau Ibu nanti itu Sinar Sumatera dan Cahaya Sumatera. Dan kemudian juga ada beberapa koran sebetulnya Padang Handelsblad kalau saya tidak salah ya, itu menceritakan bagaimana kegiatan orang-orang Eropa dan orang-orang Cina di Sumatera Barat, terutama untuk Kota Padang. Dan dari situ akan terlihat, akan lebih jauh lagi mencoba untuk menelusuri. Ini belum bisa karena ini hanyalah satu artikel kecil yang harus ditambah, harus dilihat, ditambah lagi. Ini it is very simple article. Kita akan mungkin saudari Ibu Erniwati akan menambah lagi bahan dari berbagai sumber. Saya bisa memberikan jalan nanti untuk melihat ada jalan-jalan rahasia untuk mencari bahan di Arsip Nasional di Jakarta. Apakah itu melalui mesrit, karena dari setiap mesrit atau dari setiap bintang atau apapun bentuknya yang diberikan oleh Belanda kepada seseorang itu disertai dengan lampiran-lampiran, dan lampiran-lampiran itu menceritakan tentang aktivitas atau karir dari seseorang itu. Jadi misalnya ada mesrit diangkat Lisei menjadi Mayor Cina yang ada di Padang, itu dilampirkan dia punya karir itu bagaimana. Jadi banyak jalan menuju ke Roma untuk membuat semacam gambaran yang betul-betul komprehensif dalam tanda petik ya. Mungkin ada batas tertentu ya tentang si tokoh ini. Dan tadi Bapak, kalau misalnya ini diajukan ke pemerintah pusat, ini terutama kan Departemen Sosial sebetulnya yang menangani masalah pahlawan-pahlawan ini, itu akan dipertimbangkan, banyak pertimbangan diarinya. Jadi tugas kita sekarang adalah mencoba untuk tugas Ibu Wati sekarang ini adalah mencoba untuk memberi gambaran komprehensif sebisa mungkin mengenai si tokoh ini, menulis tokoh ini sekompleks begitulah. Dan dari situ itu akan dapat dinilai oleh tim yang ada di sana. Ada teman-teman saya yang di Departemen Sosial itu
yang menilai apakah ini si tokoh ini layak dianggap menjadi pahlawan atau tidak, karena itu prosedurnya banyak juga. Tetapi yang paling sebetulnya yang paling hakiki dari seseorang atau seorang tokoh adalah pengakuan kultural itu. Karena pengakuan kultural itu sama sekali tidak tidak ada embel-embel resminya, karena itu masyarakat yang mengakui. Jadi seberapa jauh, misalnya saya lalu bertanya dengan informasi yang diberikan oleh Bu Ani tadi, seberapa jauh hubungan emosional yang terjadi antara Lisai, keluarganya dan seterusnya dengan penduduk pedalaman, sehingga ada datuk-datuk yang ada di Payakumbuh ya, kemudian datang ke sini dan ini. Saya yakin ada artikel atau ada wartawan yang sebetulnya yang pada waktu kematiannya akan menulis gambaran keadaan pada waktu kematian. Saya yakin itu, tapi ini belum bertemu. Saya yakin itu, karena ini hanyalah cara ya. Kalau historian itu seperti gambling ya, judi juga. Jadi kalau judinya anak Lisai, kita punya judi juga. Kalau historian, judi dalam arti kadang-kadang kita 1-2 hari kita masuk ke arsip, kita tidak beruntung. Dalam arti kata, dengan arti bahwa kita tidak mendapatkan data yang kita cari. Data yang tidak kita cari itu yang didapatkan. Dan kemudian mungkin dalam minggu depan kalau saya duduk itu di Den Haag itu udah dingin dari rumah ke arsip sana, 1-2 tidak ada. Tapi kemudian mungkin pada hari keempat saya beruntung sekali. Nah, saya berjudi, saya bilang judi saya sekarang ini saya beruntung karena banyak. Nah, ini kisah pengalaman saya waktu menggambarkan bagaimana masyarakat Cina di Belitung. Kalau Ibu Wati itu tentang tokoh Lisai, saya adalah masyarakat kelas bawah yang menjadi para penambang timah di sana. Saya kira itu saja. Jadi jangan khawatir Pak, pertanyaan kritis itu juga akan dianalisis secara kritis untuk si tokoh ini. Terima kasih. Menyambung soal orang berhadapan-hadapan, ada tokoh Cina Padang yang namanya Lia Cintek. Tahun 1947 dia pedagang getah. Dia bawa ke Singapura, dia beli senjata, bawa ke Indonesia. Dia masih hidup sekarang ini, tapi tidak ada dia berani ekspos. Ada satu kawannya orang Minang ini, Kapten Amir Hamzah, tapi beliau sudah meninggal. Dia kalau ketangkap waktu agresi kedua Belanda itu dia bisa dihukum mati. Dia bawa getah ke Singapura, dari Singapura dia beli senjata, kita menjual. Dia masih hidup sekarang. Namanya yang kita ABT, dia bekas pemimpin kekuasaan ABT. Dia masih hidup, tapi tidak ada yang mau karena dia dari Cina. Kalau yang berhadapan dengan perempuan, saya sebutkan namanya. Tapi bagus sekali itu Bang, dalam perjuangan tahun 45 masih hidup sekarang. Tapi orang mengatakan dia bawa getah ke itu memang dia dapat uang. Dia bawa senjata di sini, dia jual ke pejuang di sini, dia dapat uang. Jadi timbal balik. Tapi dia membeli senjata, dia bawa dari Padang ke Pekanbaru dia bawa getah ke naik kapal ke Singapura. Kebetulan itu saya punya abang ketua saya. Masih hidup dia sekarang, sudah 80 berapa umur. Jadi kalau itu mau dikembangkan juga bisa, tapi tidak ada orang. Oh, bagaimana? Mungkin saya klarifikasi Pak Tuan, saya tidak ada Pak, tidak ada. Tapi dulu orang yang membunuh istri kita saya jadi malam, saya dapat mewawancara via telepon karena beliau tidak diizinkan bertemu dengan saya oleh istri beliau. Protek dilakukan oleh keluarga karena beliau tidak
sehat, memang sudah tidak stabil kalau untuk dialog panjang. Saya paham itu. Namun saya beruntung bisa wawancara. Dia telepon yang lumayan waktu sampai 1 jam lebih. Jadi dari wawancara itu saya mendapatkan juga fax transkrip wawancara dari pewawancara yang menulis buku. Nah, setelah saya telusuri ternyata yang menulis buku itu meninggal dunia dan dia tidak berhasil memasukkan tokoh-tokoh yang tertinggal ke dalam bukunya. Jadi buku tentang tokoh-tokoh Tionghoa Indonesia itu dilengkapi. Karena memang ada beberapa daerah yang tertinggal. Karena pada masa revolusi itu banyak etnis Tionghoa di berbagai daerah yang mungkin terbagi atas kelompok yang berbeda. Terbagi atas beberapa kelompok, ada kelompok yang pro-Republik, ada kelompok yang pro-Belanda, dan ada kelompok yang pro-Tiongkok. Kita nggak bisa menghindari itu dalam sebuah kenyataan. Namun tokoh Tionghoa bukan tidak ada yang berminat, tapi sebetulnya data itu yang sulit untuk diungkapkan, Pak. Contoh misalnya Wi Hojeng. Wi Hojeng itu sulit untuk dapatkan datanya, pada beliau punya jasa yang luar biasa untuk Andalas. Mungkin Pak Staf Wali Kota perlu tahu, karena kalau tidak ada Pak Wi Hojeng, Andalas sudah tutup Pak tahun 1998. Nah, karena dia menggadaikan perusahaan atomnya, maka Andalas bisa kembali dibuka untuk mahasiswa. Nah, sebagai penghargaan Andalas hanya mampu satu, menaruh foto Wi Hojeng di ruangan rektorat. Hanya satu itu yang bisa dilakukannya. Dia tidak bisa membuat biografi ataupun sejarah Andalas. Nah, itu yang saya sesalkan walaupun saya juga alumni Andalas. Nah, tapi karena saya sudah masuk ke dalam ruangan itu, makanya saya melihat ada satu foto dan ternyata memang data yang membuat kami menulis sulit. Kenapa demikian? Karena kita Tionghoa pada takut pada tahun 1995 sehingga data dibakar. Nah, itu membuat penulisan sejarah sangat sulit untuk diungkap. Nah, saya beruntung kebetulan saya bekerjasama dengan mengambil data di katedral yang ada di Yogyakarta. Nah, beliau punya data yang luar biasa mengenai Padang. Dari sana saya dapatkan informasi mengenai budaya Tionghoa Padang, bukan dari Padang. Nah, itu yang mungkin klarifikasi buat kita bahwa komunikasi itu sangat kami butuhkan. Saya orang Padang, lahir di lingkungan Tionghoa, tapi saya penelitian sudah dari tahun 2004, dari tahun 1994 sampai sekarang baru bisa masuk ke komuniti tahun 2006. Kenapa? Karena meyakinkan, membuat orang percaya itu sangat sulit. Informasi sejarah itu adalah sesuatu yang sulit mungkin pada masa Orde Baru, sesuatu hal yang sangat sulit untuk diungkapkan. Baru setelah reformasi orang baru berani untuk cerita. Nah, saya agak beruntung ini karena di akhir-akhir masa studi saya ada kesempatan untuk berdialog dengan bapak-bapak itu yang sudah bisa mengeluarkan pendapat. Dari wawancara dengan tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di Jakarta, sebetulnya kita punya tokoh yang luar biasa, tapi mengakomodasinya sulit. Contoh tokoh Cengkeh itu tidak bisa dihubungi. Surat penghargaan dari Angkatan Darat itu beliau dapatkan sebagai pahlawan, tapi kita tidak bisa mendapatkan fotokopinya. Kenapa? Ada protes keluarga yang membuat kita sulit sekali. Nah, begitu juga hanya dengan ketika saya melakukan pengalaman, saya melakukan studi masuk ke HTT itu harus melalui keyakinan dan membuat orang meyakini saya tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Saya tidak akan mengganggu ketentraman, itu yang sulit. Tapi itu tidak hanya dalam komunitas Tionghoa, dalam masyarakat juga begitu. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang langsung ke kehidupan sehari-hari. Yang kita jaga kan tatanan sosial. Mungkin itu kalau kita sedikit. Kong Sin Kiati ya, sudah dicatat. Jadi beberapa kali sudah ada pertemuan dengan kami. Jadi mungkin satu yang tadi dikatakan kenapa 1 tahun, saya menambah kenapa 1 tahun harus disemayamkan di rumah. Rumahnya kan di Bank Mandiri ya, belakang Bank Mandiri ya. Jadi untuk bisa dibawa ke bukit yang tinggi di seberang Palinggam itu harus melalui rel kereta api. Jadi waktu itu pinjam rel di PJKA. Untuk pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 1 tahun dan ditarik dengan 4 ekor kuda bisa sampai puncak. Ya, 6 ton sekian juga. Jadi saya pikir itu untuk apa? Karena ini saya dapat ya kita dari
ini turun-temurun karena secara hitam di atas putih nggak ada. Maka tadi waktu dikatakan, waduh ini generasi sudah yang kelima bicara hitam di atas putih. Makanya waktu dibuat Kong Sim Kian I, praktis ambil I, kemudian anak saya nggak ada pakai apa-apa lagi karena dia sudah pakai sudah di nama secara nasional. Jadi nggak ada lagi. Jadi itu sudah diapa. Jadi itu kalau begitu ada pakai nama di tengah itu saya akan cari ini siapa orang. Kalau tanda petik berani-berani pakai ini, saya harus tahu ini pasti ada apa. Ini kenapa dikatakan Koi Chun ini dia pakai He itu sebenarnya dia satu level sama saya, tapi dia pakai He karena papanya dijatuhkan, sengaja dijatuhkan dulu karena kebetulan dua kakak papanya meninggal. Jadi kalau dengan kami itu harus level turun, jadi diambil level kami menjadi Pokipek gitu kan. Nah itu dia Pak, makanya ya beliaunya harus pakai I, tapi nggak ada pakai I karena sudah diambil papanya. Jadi itu cerita yang turun-temurun. Jadi begitu ketat ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam silsilah gitu. Jadi saya pikir terlepas daripada soal tadi ada mungkin sedikit pembelaan ini hanya sebagai konsumen untuk di bidang ilmiah, ya silakan aja. Saya sejauh yang saya ketahui saya akan coba ambil. Makanya ada data yang hilang lalu kita tahu di Padang atau di Sumatera Barat ini dulunya ada Baperki dan itu Baperki data-datanya menunjukkan komplit. Tapi karena ketakutan di para tokoh mereka buang, mereka bakar. Dan itulah yang sayang adanya penggalan sejarah yang hilang pada saat itu. Tapi ini kita nggak bisa, ini memang kenyataan. Ini ya. Justru karena itu kita akan coba cari karena ada beberapa saya janjikan ini bahkan juga di pusara Mayor yang masih terawat sampai saat sekarang itu pun sudah dicari orang yang membaca aksara juga susah. Karena itu beda dengan apa ya? Ambil di sastra UI gitu ya. Di mana apa? Jadi mudah-mudahan siapa tahu mungkin ada dari mereka yang lebih mudah secara tulisan kuno atau tulisan secara klasik ya bisa lebih. Jadi saya pikir itu kemudian juga masalah tadi dikatakan masalah tokoh Muska di Lembang itu memang sumbangsi dari saya punya nenek moyang yaitu yang masuk di Kalista ini yaitu di Xinjiang ya. Di Xinjiang itu punya anak papa saya. Papa saya sampai sekarang masih hidup. Sudah 92 umur bapak saya. Ya. Jadi waktu saya masih kecil-kecil, saya teringat tuh papa saya pernah cerita bahwa di pasar Jawa tuh yang di tempat bakar baro, nah, los baro, itu bapak saya yang menagihnya kwitansinya. Bapak saya di Xinjiang nih, dia serahkan tiap bulan kwitansi itu sama papa saya. Jadi bapak saya tiap habis bulan dia pergi menagih di los baro tuh. Jadi sekarang nih tidak tahu waktu meninggal kakek saya nih di Xinjiang nih, papa saya sedang tidak di tempat, dia sedang di Pekanbaru. Jadi saudara-saudaranya enggak tahu, dia pergi bongkar, dia ambil tuh surat-surat tuh semuanya. Jadi kembali bapak saya, dia minta mana surat tuh, mereka tidak mau mengaku. Nah, jadi sampai sekarang saya bilang, kalau bisa dapat satu saja kwitansi dia, saya bisa minta tolong urus. Ya nak, berapa banyak tuh los baro tuh yang belum dijual. Ya, karena papa saya yang menagihnya. Dia masih hidup sekarang bapak saya tuh. Tapi dia sudah pikun, tidak pikun betul. Apakah dia masih ingat atau tidak? Dan tetapi ada warga yang bangsa Indonesia, dia menjual sama pemilih saya dengan nama 5 sai tanah. Ada buktinya. Dia membeli karena orang lain mau beli dengan harga mahal, dia tidak mau jual. Jadi ada keluarganya yang bagaimana bisa dapat? Dia bilang tanah 5 sai itu saya dapat beli. Dia bilang, oh ya saya bilang nah, tapi saya malas susut nanti jadi ribut. Karena ada kesempatan bisa ngomong di sini, saya mau coba ibu meneliti, cari tanah itu masih banyak belum jadi bangunan. Mana tahu ya kan, kwitansinya banyak. Apa ada satu kwitansi yang masih tertinggal? Dapat dibuktikan.
pasar miskin tuh. Iya, pasar miskin. Ada buktinya tuh. Bapak saya tuh masih hidup loh, Bu. Dia tiap bulan menagih. Jadi saya dengar cerita, lagi dia akan abaikan kwitansi itu dia kasih pulang sama papanya, dia store semuanya. Nanti habis bulan dia ambil lagi, dia pergi tagih lagi. Saya dengar cerita tuh teringat saya mau usut-usut gimana bukti nak ada kalau ada kwitansi satu saya usut, Bu. Betul Pak. Saya cari, ya nak kebenarannya. Tapi ada adik saya dia bilang saya beli itu tanggal 5 saya itu nyala. Kok kamu beli dalam hati saya? Ya kan itu tanah nenek moyang 5 saya kan. Kita punya nenek moyang 5 saya kok kamu lagi yang beli saya bilang. Ya nanti dia masuk ke ada satu pertanyaan mungkin ada beberapa info juga. Sama pertanyaan tadi ada ibu bilang bahwa teropong itu dari desain. Tapi kemudian tadi dikatakan rupanya cucunya yang berikan. Sudah lama minta tidak diberi karena ada masalah bilang. Lalu dia bilang melanggar sumpah segala macam. Apa ada hubungan dengan memberi barang itu apa sumpah? Itu tidak jelas saya. Kemudian info ada beberapa yang boleh jadi ada kaitan dengan keluarga desain. Satu sudah saya beri info kepada Pak Oki, yaitu ada itu yang sekarang menjadi anggota DPRD Pekanbaru, Ibu Tres itu. Nah, Tresia itu dia katanya punya foto-foto juga, mungkin beberapa atau dokumen apa dari Kongkong gitu ya. Nah, itu balik lagi. Lalu ini baru saja dia mau hadir sebenarnya dalam acara siang ini tapi tidak bisa. Dia ini papanya orang Manado, ibunya orang Jawa dari Padang, Sukuli. Dia dengar dari ibunya bahwa Kongnya atau Kongco itu kapten di Batavia sana. Saya nggak keliru. Ada mayor gitu. Kapten Tamayor di Batavia. Saya dengar tadi cerita ibu bahwa ada yang di Banten atau segala. Jangan-jangan ini dia ini. Tapi ya nggak sadar sini bisa ada nomor apa namanya HP-nya dan alamatnya juga. Ibu itu memang itu lagi suaminya orang Manado sana. Dia kebetulan ikut dalam lembaga kemanusiaan yang membangun bangunan bantuan dari lembaga sosial di Pariaman. Baru selesai mereka apa namanya hari ini sedang pergi bersama kawan-kawan ke Bukit Tinggi. Karena dia mau hadir di sini, saya nggak bisa hadir. Saya nggak tahu persis, tapi dia dengar cerita ibunya yang orang Jawa Padang ini bahwa itulah keluarga Li dia di kapten katanya, kapten keluarga Li atau anak-anak dari saya nggak tahu atau apa. Dengar dia bilang untuk ibu saya dia itu di mayor ya kapten besar. Ya dia itu di Batavia katanya. Nggak tahu lah yang mana. Ya, mungkin bisa diusut juga. Saya tahu juga punya data-data itu. Ya, terima kasih. Bagi saya itu juga sulit. Kenapa? Karena negara kita mengalami proses perubahan yang benar. Itu yang harus kita ingat. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa desain mungkin seperti Kota Padang ini punya. Tapi kalau sekarang keturunannya bisa bilang, aduh kira-kira tidak hanya bapak-bapak yang di Padang, tapi keturunan yang di Jakarta, kalau saya nggak salah adalah Oleh Diam. Itu saya tanya, kenapa tidak mencoba untuk membuat mengumpulkan keluarga? Jadi ada semacam pesimistis yang saya lihat keuletan, kegigihan desain sepertinya kurang turun untuk generasi sehingga desain yang cukup yang luar biasa untuk Kota Padang. Mungkin kita di apa istilahnya inilah kita menikmati menjadi inilah seperti ini kondisi kita sekarang ini. Namun saya akan coba bacakan sumpah seperti yang dikatakan Pastor. Tapi sumpah ini sudah saya ubah ke bahasa Indonesia karena bahasanya kemarin campur antara Belanda dengan Melayu. Nah, sumpah pertama mengatakan bahwa barang siapa dari anak cucunya yang suka mengambil dari harta benda ketika Lisai masih hidup atau sudah meninggal, maka Lisai bersumpah kalau anak atau cucu tersebut tidak menjadi selamat dalam hidupnya. Itu sumpah pertama. Nah, kemudian sumpah kedua. Itu sumpah serapat. Kemudian sumpah yang kedua, barang
dan cucu Lisai yang hidup dan makan dari penghasilannya, tetapi menjadi tukang judi, seperti main kartu dan sebagainya, maka hidupnya tidak akan selamat. Nah, sumpah ini dilakukan terhadap 4 orang anaknya. Yang pertama Likomhan dan Likompiat, kemudian anak perempuannya Likio. Nah, keempat anaknya disuruh sembahyang di meja atas ibunya yang telah meninggal, kemudian disuruh bersumpah demikian oleh bapaknya. Nah, saya membuat sebuah pemikiran, kenapa disebabkan hal itu? Berarti dia sudah meragukan keturunannya yang mungkin tidak akan mampu menjaga kebesaran dia. Itu yang saya lihat di sini. Maknanya pasti ada. Kenapa seorang bapak bisa membuat sumpah yang luar biasa? Karena sumpah ini ternyata langsung menjadi kenyataan pada 2 anaknya, yaitu Likomhan dan Likio. Di mana Likomhan ketika memang dia menunjukkan keserakahan ketika 1 tahun Lisai meninggal dan dia berusaha mendapatkan harta yang luar biasa, akhirnya dia jatuh dari sepeda dan tidak bisa bangun. Akhirnya dia menjadi lumpuh sampai akhir hayatnya tahun 1995. Terus yang kedua yang dialami oleh Lee Kim Jong, dia suka berjudi. Padahal dia sudah mengambil harta yang luar biasa, dia sudah mengambil dari kebun kelapa dan kebun kopi, tapi dia tetap masih berjudi. Nah, di tempat judi dia pingsan, begitu sampai di rumah dia meninggal. Nah, bagi saya ini suatu pelajaran kalau kita orang tua jangan memberikan sumpah kepada anak, itu saja. Karena kejayaan kita akan seperti itu dijaga. Jadi seperti mitos yang dikembangkan oleh masyarakat Minang bahwa Sang Pokok pernah datang ke Padang dan mengatakan bahwa orang Padang tidak akan bisa kaya 3 turunan, itu menjadi mitos yang tidak bisa seperti di sini karena belum bisa membuktikan. Nah, Sang Pokok datang ke Padang aja belum bisa dibuktikan karena sampai sekarang Sang Pokok untuk ke Semarang pun masih dipertanyakan sampai saat ini. Jangan ke Padang. Walaupun saya mendapatkan informasi dari beberapa warga yang ada di kampus sebelah mengatakan bahwa ini sumbernya Sang Pokok dulu. Tapi saya harus berusaha seobjektif mungkin dalam menerima informasi. Itu persoalannya. Nah, akhirnya mitos yang dikembangkan yang mengatakan bahwa orang Padang tidak akan bisa kaya selama lebih dari 3 turunan. Itu kan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat kita. Nah, saya lihat mitos ini berangkat dari pengalaman keluarga Lisan yang dari jaya yang luar biasa habis ketika generasi pertama. Nah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, saya sebagai orang yang berminat meneliti Lisan ini, saya berangkat dari pelajaran dari perilaku dia. Apa positif yang kita bisa ambil dari dia? Seorang pejuang dirantau orang, tapi dengan kejujuran, dengan modal pergaulan dia mampu untuk eksis di tengah masyarakat yang berbeda etnis. Itu yang saya lihat. Bagaimana saya mampu mengkonfigurasikan antara Minang dengan Tionghoa? Bagaimana saya mampu mengkonfigurasikan antara yang kaya dengan yang miskin? Saya seorang kaya, tapi yang datang pada dia siapa? Masjid Ganting itu tidak siap sekian puluh tahun, sementara gereja yang dituntut pembangunannya oleh masyarakat Katolik atau masyarakat Protestan ibadah, karena hanya gara-gara Belanda mendirikan gereja di Aceh sebagai pengganti gereja yang hancur daerah perang. Nah, setelah Belanda mendirikan gereja di Aceh, masyarakat Padang butuh gereja juga di sini. Akhirnya dibangun, tapi Belanda tidak punya uang sebanyak kebutuhan membangun gereja. Yang sumbangan terbesar adalah Lisai. Lisai bukan orang Protestan. Lisai penyumbang terbesar. Itu juga hanya dengan Masjid Ganting. Masjid Ganting itu prosesnya panjang sekali. Sampai akhirnya tempat imam berdiri itu adalah berarsitektur Cina. Kenapa demikian? Karena dia sumbangan dari salah satu mayor kita. Nah, kok bisa mayor memberikan sumbangan barang yang mirip dengan ornamen dia? Kok berbeda ornamennya dengan ornamen yang lain yang ada di Masjid Ganting itu? Karena setelah membangun kelenteng, mayor mengirim bukan yang ada di kelenteng itu ke Masjid Ganting, sehingga tempat mimbarnya itu seperti ukiran Cina. Namun sayangnya melalui proses alam mimbar itu mengalami pelampukan karena terbuat dari kayu. Namun orang-orang tua yang ada di Masjid Ganting masih bisa cerita. Itu luar biasa bagi saya. Nah, cerita kita tentang masyarakat Tionghoa kita tidak hanya dari Tionghoa yang saya cari, dari masyarakat sebelah, dari Masjid Muhammadiyah saya juga tanya,
kok bisa masjid di sini, dindingnya sebelah ada rumah orang tua, apa nggak pernah berantem nih saya bilang, apa nggak pernah ini di sini ada rumah abu. Rumah abu itu orang mau berdoa segala macam, dan setiap waktu sholat pun orang juga akan azan. Itu suatu keharmonisan yang bagi saya adalah sejarah masa lalu. Jadi yang terjadi sekarang adalah disebabkan oleh peristiwa masa lalu. Bagaimana tokoh masyarakat mampu mengayomi masyarakatnya, mampu menjadi mangkok nasi itu kali ya Pak ya, yang menjadi prinsip dasar kenapa Lisa sukses menjadi seorang leader. Kalau saya dia leader bukan hanya untuk komunitas Tionghoa saja, tapi juga leader buat masyarakat Minang sampai ke pedalaman. Nah, itu yang saya lihat nilai-nilai yang bisa kita ambil sehingga tokoh ini pantas untuk kita ajukan. Chong Afi aja yang tadinya luar biasa bisa jadi pahlawan, kok Lisa enggak gitu. Saya berpikir begitu. Jadi mungkin ada motivasi dari situ juga saya melihat. Karena Lisa negatifnya hanya satu yang saya lihat. Dia pernah menyebutkan candu melalui kapal ekspedisi dia. Tapi itu tidak merugikan kita sebetulnya. Yang dirugikan adalah Belanda karena pajaknya yang dibayar. Itu kasarnya. Dan yang bisa candu siapa? Tertentu juga orang yang tidak semua. Walaupun memang Minangkabau sempat dilanda oleh demam candu sampai ke daerah pedalaman. Tapi kita harus melihat polarisasi kapan ini terjadi. Ketika kita melihat polarisasi ini, maka kita akan bisa merujuk ke bawah. Karena saya takut ini karena setelah saya berhasil menjadi pahlawan nasional, semua akan melihat polarisasi kapan beliau berjaya masing-masing kelompok kita. Itu yang saya takutkan. Namun kita melihat ada tokoh-tokoh kita yang memang atas diangkatkan. Bukan hanya dari Tionghoa, tapi juga dari Padang, Arab, dan juga dari kelompok India. Makanya kita mencoba untuk membuat konfigurasi antar etnis. Membuat itu belum bisa saya masukkan, belum bisa saya masukkan. Karena apa? Karena belum ada data yang mengatakan kalau itu memang terjadi. Tapi kalau memang saya pernah mengirim kapal, itu pasti ada laporan dia juga ini. Pasti ada laporan transportasi kalau keluar dari kapal. Itu bisa kita lacak asal kita tahu kapan kolonisasi terjadinya peristiwa ini. Seperti yang disampaikan oleh ini sama kayak mencari apa namanya mencari lampu di dalam perut. Luar biasa lama dan pelannya. Ini saya punya 1 tahun dari mencari buslit yang luar biasa. Jadi kembali ke yang tadi teropong itu, yang memberi siapa? Oke. Jadi ketika Lisa telah meninggal, sebetulnya Belanda Puskar kan sudah dibangun. Nah, Puskar meminta sebetulnya supaya dia membeli, bukan meminta, tapi Belanda mengenai kalau saya kesana. Istrinya Anai adalah Indonesia. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini adalah sebuah dinasti ini ya, sebuah elit di mana elit ini menguasai pemerintahan dan masyarakat. Mengenai yang disampaikan oleh Bapak ya dari mengenai oke lah, tapi cerita itu belum kita habis. Sebenarnya yang memberikan teropong itu siapa? Cucunya. Oh itulah, kan memang mau diberikan akhirnya. Tapi saya yang memberikan dia. Itu yang saya mau tahu ya sekarang. Oke lah. Oke, jadi teropong itu pastor belum lihat, tapi harus dilihat pastor karena sudah ya Pak ya, itu terpajang sangat bagus. Mayor Cinesen sudah atau karena yang ngasih tablet di sana di Mayor Cinesen. Oh Mayor Cinesen. Menarik sekali tadi yang dikisahkan oleh Ibu Karnawati tadi. Tapi ada satu hal yang sebetulnya bisa kita tarik kesimpulan di mana posisi Lisa ini di kalangan birokrasi pemerintahan kolonial ini. Sehingga dia dulu baru presiden itu. Jadi sama halnya dengan Chong Afi di Medan atau Wong Yong Seng yang ada di Bangka. Kalau Gubernur Jenderal datang untuk berkunjung ke presiden, dia tidak langsung ke presiden, tetapi ini dia langsung ke rumah Bung Yong Seng. Bung Yong Seng adalah seorang
kapitan Cina juga, tapi adalah raja penyelundup yang sangat luar biasa. Tetapi ini kita harus ini juga Pak, raja penyelundup itu kita tidak bisa artikan secara negatif ya, karena ketika itu adalah monopoli dan dia melawan terhadap monopoli. Nah ini sebetulnya yang mungkin harus diluruskan juga dalam sejarah sebetulnya. Mengapa orang melakukan smuggle bandel, perdagangan smuggle itu? Mengapa itu yang jelas adalah bahwa saya lihat di berbagai daerah ternyata meskipun masyarakat Tionghoa ini tidak masuk dalam birokrasi pemerintahan hanya dengan kapiten dan sebagainya, tapi sebetulnya begitu kuat dalam mengendalikan dia di belakang layar. Jadi kalau saya sebut itu shadow manager, jadi manajer bayangan yang sebetulnya bisa menggerakkan apakah itu menggerakkan birokrasi pemerintahan atau menggerakkan juga perilaku pemerintahan. Ini luar biasa dan kuat sekali peran itu. Dan peran itu sebetulnya ada suatu peran yang diturunkan yang turun temurun. Kalau saya membaca kisah Bong Yun-sen dan keluarganya dari zaman VOC sampai awal abad 20 di Bangka sebetulnya. Jadi begitu luar biasa dikendalikan dari belakang sebagai manajer, shadow manager. Saya sebut itu shadow manager karena ada kisah juga seorang turunan kakek dari Bong Yun-sen ini ada menyelundupkan timah. Lalu VOC bilang, nah ini lagi-lagi bukan timah, tangkap itu Cina satu itu. Terus sudah ditangkap kemudian diadili karena Bangka itu adalah wilayah Kesultanan Palembang, dibawa ke Palembang untuk diadili oleh Sultan Palembang. Palembang ini kenapa ada smuggle handal, kenapa orang ini menyelundupkan timah. Terus kakeknya Bong Yun-sen itu dihukum mati. Tetapi kemudian para menteri-menteri bawahan Sultan, oh jangan itu dihukum mati, jangan dia sudah berjasa betul untuk mengawasi naval patroli wilayah Sultanan. Dia berjasa dan jangan dihukum mati. Dan akhirnya apa? Akhirnya diasingkan ke sebuah desa kecil di Palembang. Dan ketika dia diasingkan, itu produksi timah VOC luar biasa rugi. Produksi timah melorot tajam. Dan VOC bilang, kembalikan itu si Bong Yun-sen lagi biar dia urus itu timah di jadi ini sebetulnya luar biasa peran yang dimainkan oleh seorang shadow manager itu. Saya sebut shadow manager dan itu di Bangka sekarang ini juga demikian. Turunan-turunan itu juga menjadi sebuah elit ekonomi yang kuat yang bisa mengendalikan birokrasi. Itu saja ini sebagai komparatif studies. Terima kasih. Terima kasih Mbak Luiza. Bapak Ibu, sesuai dengan cerita semula. Jadi kita melihat keadaan makam yang diukir nanti itu besok ada 9 berkumpul di depan polsek bagi yang mau pergi ke atas, sama kita ke atas seperti itu. Kita tinggal nyepaan dengan tiket sampai ke atas. Jadi saya selama kan yang ke bukit itu komisen mungkin tidak mampu lagi beliau ya. Maka saya terlalu memasukkan ide akan membuat yayasan di masa ya. Habis aku coba dari siapa mau naik ke atas. Saya tahu kan. Makanya ini karena seperti apa? Ini akan dibentuk satu yayasan yang akan melanjutkan tradisi ini. Yayasannya kota itu seluruh turunannya yang masih ada. Besok masih di sana ya? Masih. Digotong Ya, besok kumpul di polsek. Kumpulnya di polsek. Depan polsek ya di Jam ini kok sini namanya? Ya sama ya. jam berapa? Jadi jalan Jam 9 pagi. Dia naik mobil tuh kan? Naik
Dari sana jalan kaki, Bang Zul. Ya, kalau usah santai jalan kita bagi usia kita coba ke atas. Oh janganlah. Terima kasih. Nah, dia naik mobil berhenti, baru naik ke atas di jalan kaki. Parkir di bawah. Nah, kita mobil kita sini mobil ke ya. Aneh lo orang mendaki tinggi lo lah. Pada Romo yang telah meluangkan tempat dan waktu di sini, dan itu kita minta kepada Bapak Rektor Stam Wali Kota terserahkan kepada narasumber dan Romo. Sangat gembira sekali ada tokoh Tionghoa yang sangat berjasa sekali membangun Kota Padang pada tahun 1860 yang disampaikan oleh Mati. Dia seorang sukses, berhasil, tetapi dia mengingatkan seorang anaknya, ya, seorang anaknya tidak boleh berjudi, tidak boleh mencandu, dan kalau mencandu dia tidak rela, hukumannya mati. Itu sangat biasa pendidikannya kepada anak-anak. Kemudian di masa ini juga nampaknya dia seorang sosial, juga membantu masyarakat. Bukan masyarakat Jawa saja, tapi masyarakat Kota Padang. Seperti beberapa tokoh-tokoh yang ada di Bengkulu, tokoh-tokoh Tionghoa Cina, tokoh di Aceh, itu sama kronologis cerita pengalaman. Dan ini perlu. Kita sangat sekali perlu menjadi tokoh nasional yang harus kita berikan. Dan banyak pembelajaran, banyak ilmu-ilmu yang didapat oleh nanti masyarakat Kota Padang. Ya, kita menunggu dari teman-teman keturunan Limosoi untuk membuat suatu kronologi sejarahnya, autobiografi Limosoi. Nanti kemudian dukungan dari pemerintah Kota Padang untuk diusulkan tingkat nasional. Karena Kota Padang yang belum ada lagi tokoh Tionghoa, tokoh nasional. Di Aceh sudah ada, di Bengkulu sudah ada, di Bilan sudah ada, di Batavia sudah ada. Sebenarnya banyak, tapi data-datanya kurang. Tapi Limosoi ini nampaknya datanya cukup bagus yang telah dibawa oleh guru sejarah dari UMP, termasuk dari LIPI tersebut. Ini tokoh pertama? Ya, ini barangkali tokoh pertama. Tapi sebenarnya banyak, tokoh pahlawan juga banyak. Seperti Cintek, itu persis. Dan juga saya anak pejuang. Di Tionghoa ini banyak juga pejuang-pejuang yang memerangi Belanda dulu pada waktu zaman Belanda, termasuk zaman VOC juga dulu. Nah, mereka ingin memberikan tokoh nasional. Kenapa? Karena dari juga itu ada informasi-informasi yang ternyata memberikan kalau Lise ini adalah seseorang yang punya kapasitas yang bisa kita bantu. Contohnya misalnya dia tidak hanya memikirkan diri dan keluarga dia, tapi juga memikirkan komunitas yang ada di lingkungannya, termasuk orang dari luar etnisnya. Itu sebenarnya. Jadi kemampuan dia dalam menata atau memanajemen hubungan dengan etnis yang di luar dia dan bagaimana dia mengembangkan usahanya itu adalah suatu nilai yang luar biasa sebenarnya bagi generasi sekarang ya. Bagaimana generasi sekarang bisa melihat belajar dari leader. Bagaimana bisa menjadi leader yang mengayomi masyarakat secara menyeluruh. Jadi tidak hanya etnis sentris, tapi etnis yang selama ini kita ributkan berbagai ragam itu sebenarnya sudah peristiwa yang masa lalu. Bu, kenapa 5 saya yang dipilih tokohnya, Bu? Dari tokoh yang ada di Padang, kita melihat hanya 5 saya yang punya kapasitas untuk itu. Selain dia berangkat dari kapiten, kemudian menjadi mayor, sampai akhirnya dia menjadi orang yang terkaya di Padang pada periode dia. Kalau boleh tahu dia berapa lama, Bu, menyusun biografinya 5 saya itu? Saya itu tidak bisa memberikan waktu berapa lama ya, karena proses penelitian sejarah itu memakan waktu yang sangat panjang karena berkaitan dengan yang namanya dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip ini tidak bisa kita dapatkan begitu saja seperti literatur, tapi kita harus mencarinya di arsip nasional ataupun di Ledo.
Kedepannya Bu, keinginannya Bu, untuk kedepannya gimana Bu? Kalau kedepannya keinginan saya adalah kalau bisa panitia mengumpulkan keluarga Lisa sebanyak mungkin, karena informasi pasti akan banyak kita peroleh. Karena mereka akan punya orang histori dari nenek moyang mereka yang menceritakan bagaimana untung buyutnya ini hidup. Nah, life story-nya itu yang sangat membantu kita dalam menulis biografi. Usaha untuk menggali sejarah dari Lisai atau lengkapnya Limasai ini, Mayor Lisai ini bagus juga untuk katakanlah kesatuan bangsa ya. Karena kita tahu bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam suku, bermacam agama, bermacam latar belakang, dan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu dari 4 pilar yang mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi sebenarnya tiap daerah itu mungkin menyimpan tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya bisa menjadi teladan di masa kita di zaman sekarang ini, yang kadang-kadang sudah agak luntur katakanlah sifat multikulturalnya, sifat pluralistiknya, sifat Bhinneka Tunggal Ika-nya, bahwa kita ini sebenarnya justru dari keanekaragaman ini justru bisa membentuk suatu kesatuan yang sangat indah. Nah, dari segi ini saya melihat bahwa Mayor Lisai ini ternyata diakui bukan hanya katakanlah di lingkungan masyarakat Tionghoa Kota Padang saja, tapi diakui oleh bahkan masyarakat bisa disebut internasional karena tercatat sebagai mayor sosial dikatakan, dan ada itu dia punya dokumen sejarahnya sampai di negeri Belanda. Itu ketika dia menurut yang didengar masih harus dibuktikan dari dokumen-dokumen pernah menyumbang 3 kapal beras ketika terjadi letusan Gunung Krakatau, dan menyumbang itu ke daerah bencana. Kemudian dia terkenal juga begitu sosial juga dengan memberikan teropong bintang ke Bosca dengan masih ada catatan namanya. Dan yang mengagumkan juga dia bisa disebut, tadi saya tanya dengan ahli sejarah yang meneliti Lisai ini, yang menyebabkan dia yang begitu kaya besar waktu itu sampai 1/3 berapa banyak itu, orang ingat dari 1/3 tanah-tanah di Kota Padang ini adalah milik dia, tapi dia kemudian akhirnya bisa dikatakan bangkrut antara lain karena dia memegang prinsip katanya prinsip mangkok mangkok nasi katanya. Saya tanya tadi apa prinsip mangkok nasi itu, bahwa kekayaan itu harus dibagi kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkan, yang kekurangan. Ya, karena sifat sosialnya itu katanya, contoh tadi lah orang kesulitan dia bantu sampai 3 kapal beras. Nah, jadi harta bendanya itu akhirnya ya habis untuk menolong masyarakat. Tapi pesan untuk kita zaman sekarang selain sifat sosial dari Mayor ini adalah bagaimana dia itu meskipun agamanya boleh jadi agama Konghucu atau Buddha, dia itu mendirikan ada gereja ya, membantu mendirikan gereja-gereja yang terkatung-katung pendiriannya, kurang dana dia bantu. Masjid ya, beberapa masjid ya dia bantu. Yang paling terkenal yang di Kota Padang itu masjid di mana namanya itu di Ganting, Masjid Raya Ganting itu ada sumbangan Lisai. Nampak bukti di sana dari mimbar tempat khotbah imamnya. Nah, itulah mungkin pentingnya penyelidikan sejarah Lisai ini, bagaimana persis biografinya, apa mungkin nilai-nilai dari hidupnya yang mungkin bisa menjadi warisan untuk generasi sekarang. Sekian. Kalau saya lihat dari sisi sejarahnya, mungkin salah satu jasa-jasa dari Mayor Lisai ini adalah meletakkan segi-segi kerukunan hidup bermasyarakat. Ya, jadi mungkin sekarang kalau kita lihat masyarakat yang hidup di Kota Padang yang terdiri dari etnis Melayu, etnis Minang, etnis Tionghoa, etnis keturunan India, Arab dan lain sebagainya bisa hidup rukun. Mungkin dasar-dasar itu sudah diletakkan dari sewaktu Mayor Lisai dulu. Ya, kita lihat dalam sejarah bahwa beliau pernah membantu pendirian gereja, pendirian masjid. Nah, mungkin dasar-dasar beliau inilah yang sekarang diteruskan sehingga terciptanya kerukunan hidup, kerukunan hidup antar etnis, antar agama di
Kota Padang ini. Dan tentu saja ya ketokohan dari Mayor Masa ini perlu kita teladani.